Mire dan Drago tidur dengan saling memeluk meski sebenarnya mereka hanya sedang berpura-pura tidur saja. Drago menahan bagian bawahnya yang bereaksi. Sementara Mire menahan degup jantungnya yang begitu kuat berdebar tak karuan. Saling menghirup aroma tubuh. Merasakan hangat tubuh mereka yang bersentuhan dengan begitu erat. Nafas hangat yang menerpa kulit satu sama lain benar-benar membuat keduanya enggan bergerak meski pegal juga dengan posisi saling memeluk seperti itu. Darrell, gadis itu kini malah merasakan panas di dada. Juga kesedihan yang tak bisa dengan lantang ia akui. Ini bukan sekedar rasa cemburu belaka, tapi dia juga merasa seperti sampah yang bahkan tidak bisa membuat sedikit pun Drago melirik padanya. Masalah kemarin antara Drago dan Darrell memang belum menemukan solusi. Tapi setidaknya Darrell masih bisa berharap kalau Drago akan mengalah dan memilih menikahinya walaupun itu terpaksa. Sudah hampir 2 jam. Tapi Darrell malah semakin tidak bisa tidur karena terus berpikir macam-macam tentang Mire dan Drago. Karena tidak tahan lagi, maka Darrell segera bangkit dari duduknya. Lalu berjalan keluar untuk melihat apa yang sedang dilakukan Drago dan Mire saat ini. Plek, dengan hati-hati Darrell membuka pintu kamar Drago. Lalu menjembulkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Drago dan Mire. Ternyata mereka sedang tidur sembari memeluk. Padahal tidak ada tindakan dari mereka yang berlebihan. Tapi bagi Darrell berpelukan seperti itu juga sudah cukup membuat hatinya semakin sakit. Jika saja, yang sedang dipeluk Drago itu dirinya. Bukankah akan terasa begitu indah? Semalaman sudah Darrell melewati malam tanpa bisa tidur sedetik pun. Sungguh sangat menyiksa karena melihat kedekatan Drago dan Mire yang sudah seperti suami istri. Dan lagi dia masih heran karena Drago memperlakukan Mire semakin lembut dari hari ke hari. Sama seperti Darrell yang tak tidur semalaman, Mire dan Drago juga tak bisa tidur nyenyak karena perasaan mereka masing-masing. Hoam, Mire menguap begitu sampai di dapur dan duduk di meja makan bersama yang lainnya. Mire, semalam apa kurang tidur? Tanya Ibu Rina yang tentu saja bisa melihat Mire seperti kurang tidur malam tadi. Tidak kok Bu, malahan terlalu nyenyak sampai maunya tidur terus. Mire tersenyum sembari menatap Drago yang hanya bisa ikut tersenyum saja. Apanya sih? Padahal di dalam hati dia sudah akan mengambil waktu siang nanti untuk tidur menggantikan tidur malamnya. Darrell tak bicara. Dia hanya memilih untuk diam karena apapun yang akan dia katakan tidak akan ada gunanya. Sekarang boleh saja tersenyum seperti itu, tapi sebentar lagi ayah beserta ibunya akan datang untuk membahas apa yang memang seharusnya dia bahas hingga usai dari kemarin. Mire, makanlah yang banyak ya. Kau kan butuh banyak energi agar bisa kembali bersemangat seperti sebelumnya. Ujar Ibu Rina yang lagi-lagi diangguki dengan senyuman oleh Mire. Mau aku suapi? Benar-benar Darrell hanya bisa menatap dengan tatapan sedih dan tak percaya. Drago, pria yang setahu dia sangat terbiasa menjaga jarak dengannya kini menawarkan diri untuk menyuapi makan Mire. Darrell segera menggeleng untuk mengusir dugaannya yang selalu saja sukses membuat dirinya sendiri menderita karena semakin cemburu. Seperti yang hampir tak pernah terpikirkan oleh Darrell sebelumnya. Kini Drago benar-benar menyuapi Mire makan dengan sabar seolah benar-benar sangat mencintainya. Tersenyum saat Mire memakan makanan dengan semangat. Menyeka sisa makanan dengan ibu jarinya tanpa terlihat jijik. Malah Drago juga menyuap makanan dengan sendok yang sama dengan Mire. Darrell semakin tak berniat dengan makanannya. Pikiran kacau yang dipenuhi rasa cemburu tanpa sadar malah membuat hatinya tak tenang dan tak terima saat Mire dan Drago nampak bahagia. Darrell, makanlah makananmu. Kalau sudah dingin nanti tidak enak. Ujar Ibu Rina. Sebenarnya dia sedari tadi bisa melihat dengan jelas bagaimana tatapan cemburu dari mata Darrell. Tapi setidaknya dia cukup bahagia dengan perubahan sikap Drago kepada Mire meski harus menyaksikan satu wanita patah hati karenanya. Baik, Darrell kembali memegang sendok dan garpunya dengan benar.
Matanya ia coba untuk fokus melihat makanan meski begitu sulit karena telinganya bisa mendengar obrolan mesra Drago dan Mire. Bagaimana bisa sebagai seorang ibu? Bibi Rina membiarkan saja Drago dan Mire yang mesra berlebihan seperti ini. Apakah mereka bertiga sengaja melakukan ini untuk membuatku menyudahi usahaku demi bersama Drago? Sayang, aku tidak mau makan terlalu banyak sayuran. Tolong berikan aku ikan saja ya. Kata-kata Mire kali ini sungguh sudah sukses membuat Darrell semakin tak bisa menelan makanannya dengan baik. Dengan segera dia menjauhkan piringnya, lalu meletakkan sendok dan garpunya. Maaf semuanya, aku tidak bisa melanjutkan sarapan ini. Perutku tidak nyaman jadi aku harus ke kamar mandi. Ucap Darrell lalu segera pergi meninggalkan yang lainnya di sana. Mereka bertiga kompak tersenyum, lalu melanjutkan kegiatan mereka seperti tak ada yang terjadi barusan. 2 jam setelah sarapan selesai, Mire dan Drago kini berada di teras rumah bagian samping sembari mengobrol dan juga sembari menemani Mire yang tengah melukis di sana. Sayang, besok pas acara pameran lukisan kau datang ya? Lihat, tentu saja, benar-benar membuat muak dan marah. Tapi biarkan saja, sebentar lagi semua akan jelas. Dan Drago akan menjadi miliknya. Batin Darrell yang juga berada di sana tanpa satu patah kata pun. Ya maklum saja, adanya dia di sana juga tak dianggap oleh Drago dan Mire. Nak, ada orang tua Mire datang. Temui ya, ucap Ibu Rina yang baru saja tiba dengan raut wajah yang seolah menjelaskan ketidaksukaannya dengan orang tua Mire dan Darrell yang datang berkunjung ke rumahnya. Seperti yang diminta Ibu Rina. Kini semua orang sudah duduk berkumpul di ruang bertamu demi untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh orang tua Mire dan Darrell hati ini. Mire, kami datang ke sini untuk menjelaskan semua yang terjadi dari sudut pandang kami. Jadi tolong dengarkan dan jangan menilai kami terlalu buruk agar kau bisa sedikit memahami kami ya. Ucap Ayah Luan dengan tatapan lembut yang hampir sama seperti beberapa bulan lalu sebelum dia tahu kalau Mire diam-diam sangat suka melukis. Dan sebelum dia mengatakan akan merubah cara mendidik Mire agar Mire lebih dewasa. Mire memaksakan senyumnya, lalu menatap dengan tatapan seolah lelah kalau harus membicarakan masa lalu ibu, dan juga orang tuanya. Dari sudut pandang ayah, dan ibu. Tapi apa gunanya? Apa yang terjadi memang nyata, semua hancur dan berakhir menyedihkan pada akhirnya. Jika ayah dan ibu ingin mengatakan bahwa kalian tidak berniat melakukan kesalahan itu, lalu menceritakan hal buruk tentang ibu kandungku. Mengemasnya dan menjadikan sebuah cerita yang menggambarkan kalau kalian juga korban dan tidak berdaya. Aku benar-benar tidak memiliki waktu untuk omong kosong itu. Dan aku juga tidak ingin mendengar apapun dari masa lalu kalian karena apapun yang kalian katakan tidak akan bisa membawa ibu bernikah kembali hidup. Mire, kemarin Drago mencoba untuk melecehkan Darrell. Apa kau masih ingin meneruskan hubunganmu? Mire terdiam menatap kedua bola mata ayahnya yang sebenarnya sedari dulu tidak sekalipun ia berani menatap dengan seberani ini. Di dalam hati Mire beratnya kepada diri sendiri. Apakah pria yang sudah berusia 50 tahunan itu adalah ayahnya? Apakah sungguh-sungguh dirinya adalah bagian dari ayahnya? Jika bukan maka tentu saja bisa dimaklumi. Tapi kenyataan kan menjelaskan bahwa Mire juga adalah anak kandungnya juga. Tapi, kenapa setiap kali berbicara selalu menjurus untuk lebih mengutamakan Darrell? Apakah sungguh karena dia bukan anak kandung ibu Ana jadi diperlakukan seperti ini? Oh, apakah karena dia mirip dengan ibu kandungnya sehingga tidak memiliki tempat di hati ayahnya seperti Darrell? Paman, masalah itu aku sudah saya katakan dengan jelaskan. Aku sama sekali tidak berniat melakukan hal seperti yang Paman tuduhkan. Jadi jangan menambah beban kepada Mire lagi. Drago menatap kesal ayah Luan yang malah memperjelas bahwa dia tengah pilih kasih antara kedua anaknya. Ayah tahu benar bagaimana Kak Darrell kan. Ayah tahu jika dia berbohong kan.
Ayah jangan membela dengan mengatakan kalau kakak tidak pernah berbohong. Dan selamanya akan seperti itu. Mire, kakakmu bukan orang seperti itu. Mire tersenyum miris. Rasanya memang harus mengakhiri segalanya agar segera usai. Dan dia akan segera kembali ke luar negeri untuk bisa menenangkan pikirannya. Ayah, aku masih mengingat dengan jelas hari di mana ayah memukul betisku. Lalu memintaku berdiri selama 2 jam karena ayah menuduh aku memecahkan vas bunga kesayangan nenek. Ayah, usiaku memang baru 6 tahun. Tapi aku diam saja saat ayah memukulku dan menghukum padahal aku jelas melihat bahwa kakak yang memecahkannya. Aku melihat juga ayah lewat saat itu. Dulu aku selalu bertanya-tanya. Kenapa ayah menghukumku padahal bukan aku yang salah? Ternyata aku paham sekarang. Ayah sengaja menyalahkanku agar nenek tidak marahkan. Karena ayah tahu aku adalah kesayangan nenek. Berbeda kalau sampai kakak yang memecahkannya. Ayah pasti takut kalau kakak akan dimarahi nenek kan. Saat ayah membelikan kami baju, ayah akan dengan teliti memilih untuk kakak. Mulai dari bahan harus yang lembut. Warna merah seperti kesukaan kakak, makanan juga begitu. Ayah jarang sekali bertanya, Mire kau mau makan apa? Mire apa yang kau suka? Ayah selalu bertanya kepada kakak. Dan menyamakan seleraku dengan selera kakak. Ayah, apakah benar-benar aku tidak memiliki arti karena aku adalah anak dari ibu bernikah? Ibu Ana menggeleng cepat. Dia bangkit lalu duduk di sebelah Mire dengan menggenggam erat kedua tangannya. Mire, ibu yang melahirkanmu. Ibu tentu menyayangimu juga sama seperti ibu menyayangi Derel. Entah kau ada karenan sel telur bernikah atau siapapun. Kau tentu saja tetap anak ibu. Bagian dari hidup ibu. Mire terdiam, lalu melepaskan tangannya dari genggaman ibu Ana. Iya, dia bisa mengingat dengan jelas kalau ibu Ana juga menyayanginya sama seperti Derel. Tapi apa yang dia dengar tentang masa lalu membuatnya tak sanggup kalau harus menatap ibunya. Atau kembali dekat seolah tak pernah terjadi apapun. Ibu Ana menangis saat Mire menjauhkan tangannya. Sungguh dia sangat menyayangi Mire, tapi batasan yang Mire buat sepertinya amat sangat sulit kalau harus diterjang sekarang ini. Mire kini menatap Derel yang terdiam tak bicara sepatah kata pun. Kak, dulu kau selalu mengatakan padaku jika aku beruntung karena semua orang menyayangiku kan? Lalu bagaimana rasanya saat kau tahu ada orang yang melindungi dan mencintaimu tanpa kau tahu? Dan orang itu adalah ayah kita. Ayah, dia selalu mengutamakanmu, memenuhi apa yang kau inginkan. Bahkan tidak ragu menekan adikmu. Dan juga tunangan adikmu agar bisa memenuhi apa yang kau inginkan. Bagaimana rasanya kak? Apakah dengan aku melepaskan Drago kakak akan bahagia? Mire tersenyum heran. Drago bukan pria seperti itu kak. Kalau memang Drago ingin tidur dengan wanita, tentu aja ada banyak wanita yang lebih cantik dan menarik daripada kakak yang dengan senang hati menyerahkan dirinya untuk Drago. Kakak pikirkanlah matang-matang sebelum menjebak orang lain. Hanya karena keinginan kakak yang tidak terpenuhi kakak sampai melibatkan banyak orang. Sungguh anak bodoh sepertiku saja sampai heran dengan tingkah laku kakak. Mire, lebih baik kita pulang dan kita bicarakan semuanya biar lebih jelas. Ujar ayah Luan. Maksud ayah akan menekanku lagi. Dan membuatku tidak punya pilihan lain kan? Ayah, aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Aku tidak ingin mengikat diriku dengan kekangan yang ayah berikan. Ayah Luan memijat pelipisnya yang terasa pusing dan sakit. Ada banyak hal yang ingin dia jelaskan kepada Mire secara pribadi. Tapi Mire selalu saja beranggapan bahwa niatnya begitu buruk dan selalu saja waspada. Mire, ayah tidak akan mengekangmu. Ayah janji tidak akan melarang apa yang kau inginkan di dalam hidupmu. Tapi ada banyak hal yang ingin ayah bicarakan berdua denganmu. Setidaknya berikan saja sedikit kesempatan untuk ayah menyampaikan bagaimana sudut pandang ayah. Mire menghembuskan nafas kasarnya. Ayah, mari sudahi semuanya.
Aku lelah, aku sangat ingin berhenti. Tolong berikan aku waktu dan ruang bebas agar bisa kembali menatap hati dan pikiranku. Ayah Luan terdiam menahan tangis. Begitu juga Ibu Ana. Padahal dia adalah ayah kandungnya. Tapi kenapa dia juga adalah penyebab putrinya terlihat begitu menderita? Lelah. Kata itu keluar dari bibir Mire dengan tatapan yang begitu menunjukkan betapa dia terpukul dan sudah tidak ingin lagi mendengar apapun. Dia ingin memeluk putrinya. Menenangkan sebisa yang dia lakukan. Dia ingin membiarkan putrinya yang tengah bersedih karenanya itu melampiaskan saja padanya sampai keadaan lebih baik. Tapi, putri yang ada di depan matanya begitu jauh. Jauh sekali dia membuat batasan hingga seorang ayah tidak mampu meraihnya. Permisi, maaf kami mengganggu. Orang tua Lucy sebenarnya sudah datang dari 10 menit lalu. Tapi karena pembantu rumah Ibu Rina bilang sedang ada tamu. Jadi dia terpaksa menunggu tapi terlalu lama dan dia juga harus segera pergi ke tempat lain. Mire, Lucy menghubungi kami dan khawatir karena kau tidak membalas pesan. Mire menatap orang tua Lucy dengan air mata yang mulai menggenang. Lalu berlari ke arah mereka. Ayah, Ibu. Mire memeluk erat tubuh ayahnya Lucy dan sesegukan di dalam dekapan ayahnya Lucy. Ada apa denganmu nak? Kenapa menangis? Ibu Tini, atau ibunya Lucy mengernyit bingung karena ini adalah kali pertama Mire menangis, padahal sebelumnya Mire hanya akan bergelayut manja kepada mereka dan membuat Lucy beserta kakaknya menjebik kesal karena merasa orang tua mereka sudah dirampas oleh Mire. Bawa aku pergi ya, aku mohon, pinta Mire. Orang tua Lucy menatap semua keluarga Mire dan juga Drago untuk bertanya pendapat. Tapi saat Ibu Rina mengangguk, begitu juga dengan Drago. Segera mereka mengangguk paham dan membawa Mire pergi. Ibu Rina kini menatap ayah Luan setelah kepergian Mire dan orang tua Lucy. Lihatlah, putri kalian semakin jauh.